Terus juga gue itu paling sensitif soal mata. Jadi tiap kali kalau ngebersihin mata tuh gue pasti sampai bersih banget, sebersih-bersihnya gitu. Gue nggak suka kayak ada eyeliner dikit atau apa gitu, nggak suka. Jadi gue tuh selalu kalau make up bersihin mata itu paling maksimal. Dan gue nggak pernah bintitan dari kecil sampai sekarang. Kemungkinan besar kayaknya gue itu sensitif sama retinol, karena sebulan belakangan ini gue lagi nyoba eye cream retinol. Nah terus tiba-tiba tuh gue kalah Zion. Feeling dokter juga bilang ada kemungkinan dari situ. Mami, for the apa namanya? For the What? apa namanya trip holiday, and I go to Korea. I mau makan es krim ini. Which holiday? December? Yeah. December you wanna go to October? Kan we booked to Hong Kong already. But I want this ice cream so bad. Yang suka itu. Prefer ya kan? I don't know. Itu mau ke Korea lagi? Jadi ke Toronto apa mau kemana jadinya? I mau ke Toronto, but I want to get that ice cream. Nggak ada dari Toronto, nggak ada ice cream itu. Jadi maunya kemana? Mami, I haven't booked the December trip. I booked your itu term break nah. Term break nggak bisa yang jauh-jauh lah, orang cuma bentar. Yang udah book semua hotel semua Mami udah book, nggak bisa ganti lagi. Gokil pas fashion show Tex Averio ya, itu sih gue kayak uji nyali bener-bener sih. Gue nggak tahu kayak kesirep apa, gue bisa bilang iya sayang. Not that one. Toronto. In Toronto ini. Yeah, in Toronto there must be a lot of yummy ice cream. There's Toronto ice cream and gelato. So you decide there where you wanna go to December, because I harus minta visa Kanada kan? Nggak tahu my visa Kanada masih ada nggak ya? Udah. Oh, I need to take a picture of you. You need to not now. You need to apply for a new passport. Extend. Here's the photo. Tapi keren sih, semua orang yang duduk di sebelah aku terpukau kayak bukan Ci Agnes. Masa kamu nonton ya Amsal ya? Mami. Kan sempet oleng banget awalnya. Atau itu bener-bener kayak, aduh lu ngerasain tuh gue kayak, Mama. gue bener-bener detik-detik sebelum keluar itu gue udah kayak ngomong, aduh kayaknya gue nggak usah jalan aja deh, nggak usah jalan deh, kayak pengen kabur gitu loh. Mami. Cuma untungnya apa sayang, Mami lagi live. Udah nggak mas, sana main dulu di sana mandi atau apa. Ntar you want eat outside right? Kafida. Mau di sini. Jangan di sini, udah di sana aja. Ntar you ngomong-ngomong susah. Gak kalah cantik. Oh di PI. Kok nggak manggil? Akrab bener sama siapa? Akrab sama siapa? Tapi gitu aja. Ya cuman oleng pas awalnya bener-bener. Soalnya bener gimana ya, di belakang itu gue itu nggak bisa jalan satu langkah pun. Kayak orang yang tadinya bisa ngeliat, terus lu tiba-tiba nggak bisa ngeliat karena mata lu silo banget, tapi lu di saat itu harus pakai heels dan bawa cape yang berat banget dan susah. Jadi gue satu langkah pun oleng, satu langkah oleng, bener-bener nggak bisa jalan. Jadi gue tuh putus asa banget di belakang panggung, sampai jongkok. Gue sampai jongkok, tau nggak? Dengan baju kayak gitu gue jongkok di belakang panggung dengan heels tinggi itu gue jongkok. Gue kayak udah mau nangis tapi nggak bisa nangis. Udah terbersit tuh di otak gue detik-detik terakhir, apa gue nggak usah jalan ya biar orang lain aja.
Iya, cuman kan maksudnya beda ya. Lain cerita kalau misalnya lu show untuk lu sendiri, sama lu show bawa nama orang tuh lain ceritanya. Sedangkan kan di situ gue bawa nama, udah pasti nama teks. Terus ada juga Koyung, Korinaldi. Terus juga kita bawa nama Sensi juga. Jadi the pressure is real gitu. Kenapa tuh si text message gue? Nonton Muse apa? No you can overcome. Ya untungnya ya. Aku juga sama Kalazion. Iya, ini mempresin Kalazion katanya lama, minimal tuh kata dokter sebulan lah. Sebulan katanya kalau mau bener-bener hilang. Kompresin terus katanya. Itu kalau sampai masih ada ngejendol kayak nggak bener-bener hilang, tandanya tuh di dalamnya masih ada minyaknya. Lihat postingan teks. Kenapa? Lo keren banget, Ci. Ya kan gue juga posting. Makasih. Dah. Tunggu ya gebrakan selanjutnya. Karena ya lumayan banyak yang meminta saya untuk berjalan ya. Padahal gue bilang gue oleng tuh, orang suruh gue jalan. Enggak katanya. Enggak. Tapi udah ada penangkalnya, udah ada penyaringnya. Penyaringnya itulah maestro kesayangan aku gitu. Jadi biasa mereka yang ACC, oke Nes, you work for this gitu. Ikutan Miss Universe, aduh nggak ada niat ke situ sih gue. Ntar ya gue jawab di VT, jadi jangan tanya lagi, jangan suruh gue ikutan miss-missan lagi. Gue ntar jangan ada miskom gue. Gue bisa kena Kalazion mana ketehe, kayaknya kena retinol. Jadi model emak-emak aja, Cek. Iya, memang gue kan jadi model emak-emak. Gue memang jadi model emak-emak. Tapi emak-emak yang gak kalah badannya sama gadis. Emang emak-emak, kan gue mengakui umur gue. Semua model-modelnya juga manggil gue Cici. Tinggi badan gue 178. Berat badan gue kemarin waktu jalan buat teks itu 52. Sekarang udah naik kan. Karena gue udah makan nasi padang, gue udah makan sukiyaki. Jadi abis dari show itu sebenarnya mereka udah siapin nasi padang. Cuman udah malam gue langsung pulang karena ada Audrey kan. Jadi gue gak makan nasi padang. Nah kebesokannya gue gas ke nasi padang. Kasian lambung gue. Tinggi sekali ya, kalau gue nggak tinggi juga kayaknya nggak disuruh jalan sama teks, ngerti nggak lo? Teks itu sangat picky dalam urusan model. Diet itu terpaksa diet, soalnya kan pinggangnya bajunya si teks itu 52. Gue kan normal pinggang gue itu adalah 60. Jadi harus dipres 8. Bisa dipres 8. Kan mereka ada korsetnya kan di dalam, jadi otomatis pinggang lu kepres gitu. Tapi kalau untuk kayak waktu berapa jam pakai kayak begitu kan bakal nggak nyaman kan. Jadi makanya gue turunin dikit biar gue lebih leluasa. Jadi gue nggak ngap gitu loh pakainya. Nah pas hari H itu berat gue 52 kurang deh kayaknya. Nah pas hari H pinggang gue itu cuma 57. Jadi cuma dipres 5 cm. Jadi aman. Nggak sakit. Ya bocor gelnya. Buang dah. Tips jaga badan biar bagus diselingkuhin saya. Sebenarnya ada 2 cara. Mau cara yang murah dan ampuh atau cara mahal dan ampuh? Mau cara murah dan ampuh apa cara mahal dan ampuh?
Kalau cara murah dan ampuh itu diselingkuhin aja, bisa kok tinggal kayak gue. Kedua, atau mau cara mahal dan ampuh, lu bikin baju sama Tex Saverio ya. Lu bikin baju, lu terus biasa kan dia punya baju itu nggak muat di manekin. Jadi manekin dia itu adalah manekin pahat yang dipahat dari kayu. Karena kenapa? Karena manekin biasa yang ada dijual-jual di pasaran atau di mall-mall di mall-mall lagi, manekin yang ada di butik itu nggak muat sama baju dia. Ya, jadi dia harus bikin manekin pahat. Nah itu lu bikin deh tuh baju sama Texan ratusan juta ya, lu bikin, terus lu otomatis pasti kurus, kan udah keluar duit ratusan juta. Kalau lu kagak kurus bagaimana tuh? Kagak dipakai tuh baju. Gampang caranya. Itu kekurusan sih jadi tangan dulu, nggak apa-apa. Karena gue mau jadi model ya. Karena gue banyak kerjaan catwalk, gue banyak kerjaan photoshoot ya. Gue bukan kerjaan jadi boneka butter baby ya. Jadi ya udah, kita nikmatin aja job desk masing-masing. Biasa dibutuhkan kriteria badan yang berbeda-beda gitu. Jadinya ya udah, karena gue memang harus begini, harus kerempeng, harus kerepes, baru gue banyak rezeki. Ya udah, kita nikmatin aja. Kalau misalnya memang lu bisa bohai dan banyak rezeki, ya udah lu nikmatin aja hidup lu begitu. Model apaan lu? Gue bukan model. Gue bukan, anehnya tuh ya, gue itu bukan artis, gue bukan model, tapi sering diajak syuting, sering diajak catwalk, sering diajak photoshoot. Jadi apa? Gue nggak tahu, gue juga apa. Pokoknya gue Agnes Jennifer aja gitu. Lu kok nanya gue model? Bukan, gue bukan model. Pragawati bukan, gue bukan Pragawati. Artis bukan artis gue. Seksi repot lah, bisa dibilang seksi repot. Palu gada, gue tuh palu gada. Apa yang lu mau gue ada, asal sesuai budget, udah gitu. Apa ya? Suaminya pasti Cicio lihat nggak ngapain, mau ngapain dia ngeliat gue? Suara burung apa? Nggak tahu burungnya siapa yang bersuara. Aku cewek satu tujuan kurang pede, berarti salah bergaul Anda. Pede aja, pede. Ikutan nahan napas. Iya, yang penonton juga semua nahan napas kok. Tapi anehnya semua merasa puas sama hasil fashion show kemarin. Pada happy. Everyone's happy. Belum sembuh matanya, belum ya. Masih ada dikit banget. Lagi di mana? Di rumah. Kapan fashion show lagi? JFW gue fashion show. Satu untuk brand, dan sebetulnya ada beberapa desainer yang minta gue jalan juga. Tapi setelah gue lihat jadwal, kalau misalnya gue terima, berarti gue tiap hari jalan di JFW. Nggak boleh, gue katanya gue nggak boleh keluar sering-sering gitu. Dan nggak bisa juga, say. Lu kira enak jadi model begitu? Capek. Lu mesti standby dari pagi sampai malam. Show-nya jalannya cuma semenit, standby-nya berjam-jam, GR apa segala macem. Capek jadi model itu. Jadi JFW gue akan jalan untuk brand aja. Yang untuk desainer kayaknya enggak, biar semuanya sama rata ya. Karena kan ada yang minta beberapa, jadi kalau misalnya satu gue terima, yang lain yang enggak, kan nggak enak ya, jadi slack ya say.
Jadi gue hanya jalan untuk brand aja. Cici kemarin nervous, semua model pro juga pasti nervous, apalagi bawain baju teks sudah pasti nervous. Makan nasi padang nggak? Kemarin baru makan nasi padang. Tips jadi model, nggak tahu, gue bukan model. Ci dibayar berapa sama teks? Dibayar cinta. Nggak semua itu selalu urusannya soal duit ya. Of course kalau sama brand gue dibayar lah, mahal. Ya gue jalan tuh mahal walaupun gue bukan model. Cuman kalau sama temen nggak semuanya itu soal duit. Itu soal friendship, soal support, soal whether you like their talent atau enggak, apakah kita suka karya mereka atau enggak. Terus juga menurut gue itu sendiri merupakan suatu kebanggaan buat gue bisa dipercaya untuk ngebawain baju dia, apalagi untuk opening. Jadi I think it's another level daripada cuma terima duit di hire ya. Gue nggak dibayar. So ya memang gue melakukan itu pure hanya untuk support. Ada tawaran main film nggak banyak. Kenal teks dari mana? Sebenarnya tuh gue udah kenal teks, pernah ngobrol sama teks itu dari zaman Friendster, dari zaman gue masih kecil, mungkin sekitar SMP kali ya. Thank you so much, thank you so much di mana nih? Kenapa emang gue ngomong apa? Bisa thank you so much? Gue ngomong apa? Gak musuhan kan sama siapa? Sama teks? Sama teks? Sama siapa? Musuhan sama siapa? Kenapa gak mau main film? Karena satu film gimana ya? Film itu memakan waktu yang sangat banyak, sedangkan gue sendiri punya jadwal yang cukup padat untuk kerjaan gue gitu ya. Bahkan gue udah ada yang book sampai tahun depan. Jadi kerjaan gue sendiri itu udah lumayan padat. Sedangkan gue tidak mau terus-terusan kerja. Gue juga butuh holiday, gue juga butuh waktu buat anak-anak gue. Jadi makanya kayak dalam seminggu itu gue gak tiap hari kerja, pasti ada waktu buat anak-anak gue. Nah itu sendiri ngaturnya aja udah susah. Kalau gue main film itu kan biasa berapa hari gitu, berapa bulan gitu main film terus, atau kadang keluar kota. Nah itu yang susah, dan terus apalagi bayarannya kecil. Udah kayak effortnya besar, waktunya panjang, bayarannya kecil. Gak bedakan Ci ya, enggak. Pengen OP gak Ci? Mungkin nanti kali ya kalau udah umur 50-an facelift. Ci badannya berisi lagi jadi gak mau. Gue gak mau seksi. Biasanya kalau film bayaran berapa? Tergantung siapa yang main lah. Tergantung siapa yang main. Cuman ya sejauh ini sih gue nanya sama teman-teman gue juga, bayarannya mendingan bayaran influencer sih gitu. Kekurusan nggak apa-apa sayang, kita marketnya beda ya, marketnya beda. Jadi kalau menurut lo gue kekurusan ya nggak apa-apa, jadi menurut gue juga lo kegendutan gitu aja. Ci lipo lipo apa? Lipo di mana? Siapa yang lipo?
bener dong. Ini badan yang gue mau ya segini. Badan yang gue mau segini. Jadi kalau menurut lu gue kekurusan, ya berarti menurut gue lo kegendutan gitu. Jadi kita sama-sama. Lu kagak suka badan gue, berarti gue juga sama gak suka badan lu. Sesimpel itu, say. Kalau Jun diobatin pakai kompres doang. No offense, Oci cuman input, gak butuh input. Masalahnya memang kerjaan gue kayak begini gitu. Dan so far tidak ada apa sih itu namanya, komentar negatif dari brand-brand yang bekerja sama-sama gue. Orang-orang yang bekerja sama-sama gue malah mereka suka dengan penampilan gue yang seperti ini gitu. So ya udah, intinya gini, lu boleh kasih input, lu boleh kasih komentar ke gua kalau lu bayar gua. Jadi berarti gue bekerja sama dengan brand A. Misalnya brand A bilang, Nes potong rambut ya karena project kita begini-begini. Oke, I'll do it. Terus gue kerja sama dengan brand B, Nes kayaknya aku kurusan deh, atau lu butuh kurusin badan deh. Oke, I'll do it. Because it's a professional things ya. Gue akan ngelakuin, tapi so far brand yang kerja sama-sama gue segitu banyak, orang-orang yang kerja sama-sama gue, mereka suka dengan bentuk gue yang sekarang. Jadi ya udah, gue akan mengikuti dan gue akan mendengarkan input apapun kalau lu bayar gue. Susah nggak maintain badan segitu? Susah. Ini gue udah naik lebih berat daripada gue yang kemarin jalan botex. Alisnya nggak disulam, alisnya digambar. Marah-marah soal teks udah gue upload lah. BB sekarang berapa? Sekarang mungkin 53an kali ya. Udah naik sekitar sekiloan. Gimana tetap stay walaupun ada, emang gue ada masalah apa? Gue terlalu banyak things to do daripada memikirkan masalah. Katy treatment dong, Ci. Apa yang perlu di treatment? Katy gue udah glowing begini. Ini tuh bukannya hitam ya, ini jeglok. Ngerti nggak? Jeglok masuk ke tulang. Katy gue udah glowing banget. Lu mau gue apain lagi Katy gue? Mau di treatment apa lagi Katy gue? Hah? Mau sampai albino warnanya? Ini tuh lu kalau ngeliat begini nih, ini bukan hitam, ini jeglok tulang, ngerti nggak? Jeglok tulang karena kagak ada fatnya di sini. Kalau orang gendut fatnya banyak di sini. Gue kan kagak ada fatnya, jadi ini tuh jeglok ya, jeglok bukannya karena jeglokan jadi bikin terlihat gelap. Tapi ini aslinya kalau gue tarik ya tidak gelap say, jeglokan tulang. Tahu nggak orang tinggi ada tulang masuk gitu loh kulitnya, jadi kenceng ke dalam gitu kulitnya. Itu namanya ketek berbentuk. Ibarat kayak body kan ada bentuk pinggang, lekukan pinggang. Nah ini ada lekukan ketek, jeglokan ketek. Nah kalau gendut biasanya ini tebel keteknya, jadi kagak ada jeglokan ketek gitu say. Katy gue pakai Lancome. Ikan dijawab begitu katanya, Katy lu suruh treatment, lu Katy gue udah glowing begini mau di treatment apa? Ntar albino warnanya dia. Tapi gue center tuh, perlu gue center. Katy gue pakai Lancome. Kan yang anak tapi ala titete, nah itu semua gue pakai lah. Kalau gue ada SK itu gue pakai SK itu. Kalau gue lagi pakai Lancome gue pakai Lancome. Gue pakai Clé de Peau, ketek gue pun pakai Clé de Peau. Jadi perawatan ketek gue sama kayak perawatan muka gue. Gitu. Ada niat OPT tuh nggak? Desainer nggak suka tete gede saya. Nggak suka. Dan menurut mereka gue udah proporsional.
Aura kurang ML nih, ya nggak apa-apa lah aura kurang ML daripada aura kurang duit. Lu kurang ML setidaknya lu deketin gue gini gila glowing banget muka gue. Kalau kurang duit kusem, say muka lu nggak enak. Melihatnya selecek. Lu nggak lihat tuh muka gue kagak pakai apa-apa nih, sebegini cerahnya tuh. Bulan kalah sama gue. Lalu kalau lu kurang duit muka lu senep dilihatnya. Gimana mata masih itu ada tuh jendolan dikit kan dikit. Keriput keteknya. Nah gue tanya ya, nih gue bilangin dulu, kita kan bukan Barbie ya. Ini kayak jadi ketek bisa ditekuk ya, saya ketek bisa ditekuk, udah pasti ada keriputnya. Kalau dia kagak ada keriputnya kagak bisa nekuk tuh ketek ya. Emang lu harap apa? Buat apaan kacamata? Emang udah kodrat nih ketek untuk ada keriput, say. Kan lu nggak mau kalau ketek lu nggak bisa nekuk, ya? Nggak bisa, ketek emang udah mesti keriput, kodratnya emang udah begitu. Cici kenapa mukanya pucet? Pucet itu, nih gue kasih lihat ya. Kebanyakan pucet itu hanya karena nggak make up, oke? Emang apa sih mukanya pucet? Muka kan kebanyakan muka nih pipi apa segala macam. Bagaimana sih pipi pucet? Jidat pucet tuh gimana? Pucet kan karena lu ngelihat gue kagak pakai lipstick. Lalu kebanyakan ngelihat di video atau ngelihat di live tuh orang yang pada make up menor atau kebanyakan pakai filter. Lu mau gue kagak pucet? Gue kasih. Nih kagak pucet, ini jangan. Ini mana sih yang muka kagak pucet? Nah gini deh ya, tuh ini kan nggak pucet tuh, pakai tinggal merona nggak pucet. Cuman ya aja gue yang terlalu real untuk lo orang yang kebanyakan kepalsuan di dunia ini gitu. Lo orang kebanyakan kepalsuan duniawi sih, nge-scrollnya orang ani-ani lagi nge-live. Ya malam-malam masih pakai lipstick warna merah. Ya kan nggak dulu masa bandingin sama gua. Makanya hidup tuh yang real. Orang bangun tidur atau di rumah tuh yang layaknya kayak gua tadi gitu loh. Kan lu di rumah nggak lonte, lu mau ngapain di rumah dandan menor? Makanya lu jangan kebanyakan di sini tuh ya. Dunia tuh tipu-tipu. Lu setiap kalau nge-scroll live TikTok itu rata-rata orang pakai filter live-nya. Atau dandannya menor banget gitu, pagi-pagi jam 5 pagi aja subuh dandan nge-live TikTok udah menor. Mau ngapain gue tanya? Gue lagi nge-scroll belum tidur jam 2 pagi udah menor, udah pakai eyelash extension. Lu kebanyakan ngeliat kepalsuan. Tiap orang tuh rata-rata ya cewek di sini tuh di Jakarta atau di mana di Indonesia tuh udah jarang yang kagak sulam alis. Ya, yang gak sulam alis, gue kagak sulam alis. Yang gak sulam bibir, nggak sulam eyeliner, nggak eyelash extension. Yang biasa lu lihat adalah yang udah sulam alis, eyelash extension, sulam bibir, sulam eyeliner. Jadi begitu lu lihat tuh mukanya udah kagak pucet. Jadi lu sekarang menyalahkan kodrat orang yang sebenarnya lahir, yang seharusnya bangun tidur, yang seharusnya di rumah kalau kagak dandan ya begini bentukannya. Nah gitu. Jadi tolong di refresh otaknya ya. Yang kalian lihat itu sudah ditacap. Gue bukannya gue sensi dengan mereka, enggak. Cuman karena manusia ini terlalu sering melihat yang sudah ditacap, jadi mereka melupakan keaslian itu bagaimana bentukannya. Bare face yang bener lah begini. Jadi kalau orang mau bilang, oh ya muka aku bare face baru bangun, tapi udah eyelash extension, udah sulam alis, udah sulam bibir, ya udah bare face dari bagaimana? Bare face tuh begini.
Bentar lagi ya kayak gue udah bilang, blush on pun disulam. Blush on, highlighter sulam, eyeliner udah. Bentar lagi eyeshadow pun disulam tuh. Jadi lu begitu bangun tidur pagi-pagi udah kayak mau pergi clubbing malam. Itu alisnya apa? Ini alis ini digambar, kagak disulam. Nih kalau gua hapus ya, no, tuh gambar alis gua kan, pendek sebelah, hapus lagi sebelah sini. No, enggak, ini ada bulunya ternyata. Gambar. Oh, dia lagi mau pergi makan. Semua ngaci aman selama lu ngelakuinnya bener. Kalau lu ngelakuinnya sama tukang patri ya nggak aman, say. Tergantung. Botox tuh aman tergantung lu ngelakuin sama siapa. Makanya harus ngelakuin sama dokter yang bener, harus sama dokter yang bagus. Itu tuh semua treatment apa yang bikin bagus atau enggak adalah dokternya. Nah kalau lu misalnya sama-sama obatnya botox, yang ngelakuin tukang las ya nggak bisa. Curiga abis itu lu kagak bangun lagi. Ci itu alkohol nggak air putih lah, air bening. Mata udah sembuh belum? Undertone kamu apa sih undertone? Gue kagak ngerti tuh orang ngejawab undertone. Anak gue. Undertone kamu apa abu-abu monyet kayaknya sih. Fobia warna pink sekarang. Nah iya kemarin lagi kan itu cewek yang katanya lakinya disumpah serapah sama bininya. Pelakornya kan pakai hijab pink juga. Ya rumah ini bisa 10 kilometer. Makanya gue bingung undertone apa sih maksudnya undertone gue? Skin tone gue putih kali ya, gue nggak kuning sih warna gue, lebih ke putih. Tapi kalau muka gue itu putih pink gitu, bukan putih doang. Jadi gue kalau cari make up atau cushion yang ada slightly warna pinknya, ada agak pinkish. Iya gue bukan warm. Make up pun juga kayaknya gue lebih cocok cool tone sih. Kalau di make upin warm gue jadi kayak celemotan gitu loh, jadi kayak kill. Tanggapan tentang Tasya Farasya, apa yang perlu ditanggapin? Nggak ada yang perlu ditanggapin lah soal rumah tangga orang. Dianya aja nggak ngomong apa-apa, ngapain kita harus menanggapi? Liburan kemana akhir tahun? Nggak tahu nih, belum tahu. Gimana rumah tangga kamu sekarang? Rumah aja saya. Tumben nggak pakai makeup. Gue kayaknya live lebih sering nggak pakai makeup daripada makeup. Nggak pernah panen buah lagi, belum, lagi banyak kerjaan. Masa tiap kali gue panen buah, lu kira gue petani? Rada pucet, iya pucat. Jangan sampai ntar gue kepret lagi nih ngomong pucat. Lu bedain pucet natural kagak make up sama pucet sakit tipes lain ya. Rambutnya merodor-rodor, iya biar kesannya kayak di villa gitu. Tumben live mulu. Iya, lagi lumayan mengosongkan jadwal beberapa hari ini karena dari kemarin gue ninggalin anak gue
Terus besok udah mulai aktif lagi. Udah mulai kerjaan lagi. Udah ya. Gue mau bales teks dulu. Ntar kalau nggak dia posesif lagi, gue kagak bales-bales. Posesif. Asik. Ya, nanti lagi malam kalau gue bisa live, gue live. Oke. Dadah.